Pernah terpikir nggak sih, kenapa ada orang yang bisa tetap kalem dan adem ayem aja, walaupun lagi di tengah-tengah badai masalah? Mungkin lu sering lihat teman, kolega, atau bahkan tokoh inspiratif yang kelihatannya punya sihir, buat nggak gampang panik dan selalu bisa berpikir jernih. Ketenangan ini sering banget disalahpahami sebagai bawaan lahir atau keberuntungan. Padahal gue jamin, ketenangan itu bukan sekadar hadiah dari lahir. Itu adalah sebuah keterampilan, kayak otot yang bisa dilatih dan diperkuat. Bayangin aja, seberapa banyak masalah yang bisa lu hadapi dengan kepala dingin kalau lu punya keahlian ini. Ketenangan di tengah kekacauan itu adalah sebuah superpower yang bisa dimiliki siapa aja. Ini bukan tentang nggak merasakan emosi sama sekali, tapi lebih ke gimana lu mengelola emosi dan reaksi tubuh lu saat situasi lagi genting-gentingnya. Orang-orang yang tenang itu bukan berarti mereka nggak punya masalah, justru sebaliknya, mereka seringkali menghadapi tantangan yang sama beratnya kayak kita. Tapi bedanya, mereka punya strategi yang bikin mereka tetap bisa bernapas lega dan berpikir waras. Ketenangan ini bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, sampai akhirnya jadi bagian dari diri mereka. Jadi kalau lu pengen jadi salah satu dari mereka, yuk kita bedah satu persatu rahasia di balik ketenangan yang bikin iri ini. Gue bakal ajak lu buat ngulik 8 kebiasaan utama yang bikin mereka tetap stabil, apapun situasinya. 1. Mengelola reaksi tubuh terhadap stres kebiasaan. Pertama dari orang-orang yang selalu tenang adalah kemampuan mereka untuk mengelola reaksi tubuh terhadap stres. Lu tahu kan kalau tubuh kita ini punya semacam sistem alarm otomatis yang disebut response fight or flight. Sistem ini aktif saat kita ngerasa ada ancaman. Entah itu ancaman fisik kayak dikejar anjing, atau ancaman mental kayak deadline kerja yang mepet. Nah, kalau sistem ini nyala, detak jantung bisa ngebut. Napas jadi dangkal, otot tegang, dan tangan bisa dingin kayak es. Orang yang tenang itu sadar banget kalau mereka nggak bisa sepenuhnya mencegah reaksi tubuh ini. Itu naluri alamiah kita. Tapi, mereka tahu banget gimana caranya mengatur volume alarm itu biar nggak terlalu kencang dan bikin panik. Mereka belajar mengenali sinyal-sinyal awal stres. Misalnya napas yang mulai terengah-engah, telapak tangan yang mendadak dingin, atau suara mereka yang mulai meninggi tanpa disadari. Begitu sinyal-sinyal ini muncul, mereka punya serangkaian tombol buat mematikan alarm itu sebelum semuanya jadi makin runyam. Misalnya, dengan sengaja memperlambat napas atau melakukan gerakan-gerakan ringan yang menenangkan. Ini kayak lu punya rem darurat tapi lu pakai remnya di awal, sebelum mobil lu melaju terlalu kencang. Kebiasaan ini bikin mereka bisa tetap beroperasi dengan baik, meski sistem alarm tubuh sedang aktif, karena mereka tahu cara menenangkannya kembali. Salah satu cara efektif yang biasa mereka lakukan adalah dengan pernapasan sadar. Mungkin kedengarannya sepele, tapi teknik pernapasan kayak box breathing itu ampuh banget buat ngirim sinyal aman ke otak lo. Caranya gampang. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan napas 4 detik, buang napas perlahan 4 detik, lalu tahan lagi 4 detik sebelum tarik napas lagi. Ulangi beberapa kali. Teknik ini bantu nurunin detak jantung dan menenangkan sistem saraf lo. Selain itu, ada juga teknik grounding, yang tujuannya buat mengembalikan fokus lu ke momen sekarang. Teknik 5-4-3-2-1 adalah salah satu contohnya. Lu sebutin 5 benda yang bisa lu lihat, rasakan 4 tekstur berbeda di sekitar lu. Misalnya meja, baju, kulit. Dengarkan 3 suara, hirup 2 aroma, dan sebutkan 1 hal yang lu syukuri. Teknik-teknik ini emang sengaja dirancang buat menginterupsi siklus panik dan mengembalikan lu ke kondisi yang lebih tenang dan fokus. Ini bukti kalau ketenangan itu bukan tentang nggak panik, tapi tentang punya alat buat mengatasi kepanikan itu. 2. Memisahkan fakta dari interpretasi. Kebiasaan kedua yang dimiliki orang tenang adalah kemampuan mereka untuk memisahkan fakta dari interpretasi. Ini krusial banget. Seringkali saat kita di bawah tekanan, pikiran kita langsung bikin skenario terburuk seolah-olah semua pikiran yang muncul di kepala itu adalah kebenaran mutlak. Padahal, itu belum tentu. Orang yang tenang nggak langsung percaya sama semua pikiran yang melintas di kepala mereka. Mereka tahu kalau pikiran itu bisa jadi tukang cerita yang handal, bikin drama di mana-mana, dan seringkali melebih-lebihkan keadaan. Mereka punya filter mental yang kuat. Mereka bisa membedakan mana yang merupakan fakta objektif, alias sesuatu yang memang terjadi dan bisa dibuktikan, dan mana yang cuma asumsi, dugaan, atau bahkan cerita fiktif yang dibuat-buat sama pikiran mereka sendiri. Untuk bisa melakukan ini, mereka melatih diri mereka buat selalu bertanya,
Apa fakta objektifnya dari situasi ini? Apa yang sebenarnya gue tahu pasti? Dan apa yang cuman asumsi atau cerita yang lagi gue buat sendiri? Pertanyaan sederhana ini powerful banget buat memecah siklus pikiran negatif yang seringkali bikin kita panik. Misalnya saat lu lagi nunggu hasil penting dan pikiran lu langsung ngebayangkan hal terburuk, orang yang tenang akan bertanya, apa faktanya? Faktanya gue masih nunggu hasilnya. Interpretasi gue adalah hasilnya pasti buruk, tapi itu belum fakta. Dengan begitu, mereka bisa melihat situasi lebih jernih, nggak terjebak dalam perangkap asumsi yang bikin stres, dan akhirnya bisa merespons situasi dengan lebih bijak, bukan dengan kepanikan yang nggak berdasar. 3. Memberi jeda. Sebelum bereaksi ini kebiasaan yang super penting. Memberi jeda sebelum bereaksi. Orang yang tenang itu nggak langsung merespons secara otomatis setiap kali ada stimulus atau kejadian yang bikin kaget. Mereka punya semacam ruang kosong atau respon gap antara stimulus dan respons. Dalam jeda singkat itulah, mereka bisa memilih respons yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka. Bukan sekadar reaksi spontan yang didorong emosi sesaat. Coba bayangin, kalau ada orang yang ngomong hal nggak enak ke lu, reaksi spontan kita mungkin pengen langsung ngebalas dengan omongan yang lebih pedas. Tapi orang yang tenang akan mengambil jeda sejenak. Mereka nggak langsung nyerocos. Dalam jeda itu mereka melatih diri mereka untuk mengidentifikasi dan memberi nama pada emosi yang sedang dirasakan. Misalnya, oke, gue lagi ngerasa marah banget sekarang. Atau, ini perasaan kecewa yang lagi muncul. Dengan memberi nama pada emosi, ini membantu otak mereka berpikir lebih jernih dan gak dikuasai sepenuhnya oleh perasaan itu. Jadi bukannya langsung bereaksi karena marah, mereka bisa memilih untuk menarik napas, diam sebentar, atau bahkan memilih untuk nggak merespons sama sekali kalau dirasa lebih baik. Kebiasaan ini bikin mereka punya kendali penuh atas diri mereka, nggak gampang terpicu oleh situasi di luar, dan bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan konstruktif. 4. Fokus pada hal yang bisa. Dikontrol. Kebiasaan keempat adalah fokus pada hal yang bisa dikontrol. Ini mungkin terdengar sederhana tapi dampaknya luar biasa. Banyak banget energi mental kita yang terkuras habis buat mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Mikirin cuaca besok, gimana orang lain akan bereaksi atau situasi ekonomi global. Hal-hal ini penting, iya, tapi kita nggak punya kontrol langsung atas itu. Orang yang tenang itu sangat selektif dalam mengalokasikan energi mereka. Mereka nggak mau membuang-buang waktu dan tenaga buat hal-hal di luar kendali. Sebaliknya, mereka mengarahkan semua perhatian dan energi mereka pada hal-hal yang produktif, konkret, dan benar-benar bisa mereka tindak lanjuti. Intinya, mereka fokus pada respons mereka sendiri terhadap situasi, bukan pada situasi itu sendiri. Misalnya, kalau lu lagi terjebak macet parah, lu nggak bisa ngontrol macetnya, tapi lu bisa ngontrol reaksi lu terhadap macet itu. Lu bisa milih buat ngedumel terus dan bikin mood makin hancur, atau lu bisa milih buat dengerin podcast, nelepon temen, kalau memungkinkan, atau sekadar latihan pernapasan. Orang yang tenang akan memilih opsi kedua. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka lakukan saat itu, sekecil apapun itu. Kebiasaan ini bikin mereka jadi orang yang sangat efektif dan nggak gampang overwhelmed sama tekanan dari luar. Karena mereka tahu batasan kendali mereka dan memaksimalkan apa yang ada dalam jangkauan mereka. 5. Refleksi diri secara rutin. Orang yang selalu tenang punya kebiasaan refleksi diri secara rutin. Ini bukan sekadar mikir-mikir biasa, tapi proses yang sengaja mereka lakukan buat memahami diri mereka sendiri lebih dalam. Refleksi ini bukan buat nyalah-nyalahin diri sendiri, atau terjebak dalam penyesalan masa lalu. Sama sekali bukan. Tujuannya justru buat belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola-pola perilaku diri, dan tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Mereka meluangkan waktu khusus, entah itu setiap hari di pagi hari, sebelum tidur, atau seminggu sekali, buat benar-benar merenungkan apa yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ke diri sendiri bisa sangat beragam. Apa yang gue rasain hari ini? Kenapa gue ngerasa gitu? Apa peran gue dalam kejadian tadi? Apa yang bisa gue lakukan berbeda? Atau apa yang bisa gue pelajari dari pengalaman ini? Atau apa yang memicu gue ngerasa stres atau panik? Dengan jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mereka jadi punya pemahaman yang kuat tentang emosi, pemicu stres, dan reaksi diri mereka sendiri. Ini kayak punya peta jalan pribadi yang membantu mereka menavigasi kehidupan dengan lebih tenang, karena mereka tahu kapan dan bagaimana harus bersiap menghadapi potensi badai dalam diri mereka. Asing,
Membangun rutinitas yang stabil. Kebiasaan keenam adalah membangun rutinitas yang stabil. Di tengah dunia yang seringkali terasa nggak bisa diprediksi dan penuh kejutan, orang yang tenang menciptakan semacam pulau ketenangan lewat rutinitas harian mereka. Rutinitas ini nggak melulu harus yang kaku dan membosankan, tapi lebih ke rangkaian tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Tujuannya adalah buat menciptakan rasa aman, kendali, dan prediktabilitas dalam hidup mereka. Hal-hal kecil ini bisa berupa bangun pagi di jam yang sama setiap hari, minum segelas air putih begitu bangun tidur, melakukan peregangan singkat, membaca buku selama 15 menit, atau menyiapkan kopi sendiri. Meski terlihat sepele, rutinitas ini punya kekuatan besar. Otak kita suka banget sama rutinitas karena itu bikin kita ngerasa aman dan nggak perlu mengeluarkan banyak energi buat membuat keputusan kecil setiap saat. Ketika ada hal-hal besar di luar kendali yang bikin hidup terasa kacau, rutinitas ini jadi jangkar yang bikin mereka tetap waras dan tenang. Ini kayak punya fondasi yang kuat di tengah gempa. Fondasi ini membantu mereka menjaga energi mental, mengurangi decision fatigue, dan memberikan struktur yang stabil sehingga mereka bisa menghadapi ketidakpastian dengan lebih mantap dan kepala dingin. 7. Menerima ketidaknyamanan. Kebiasaan ketujuh adalah menerima ketidaknyamanan. Ini mungkin terdengar paradoks, tapi orang yang tenang justru terbiasa hidup dengan rasa tidak nyaman dan melihatnya sebagai bagian alami dari proses pertumbuhan dan pembelajaran. Mereka nggak lari dari rasa nggak enak, kekecewaan, kegagalan, atau kesulitan. Sebaliknya, mereka menghadapinya. Mereka melatih mental mereka buat jadi lebih kuat dan resilient dengan sengaja menghadapi hal-hal yang bikin mereka nggak nyaman. Ini bisa berupa mencoba hal baru yang menantang, berbicara di depan umum padahal gugup, atau mengerjakan tugas yang paling nggak disukai terlebih dahulu. Mereka juga punya strategi buat menghadapi ketidaknyamanan yang besar. Mereka memecah rasa nggak nyaman itu jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Jadi bukannya mikirin, wah ini susah banget. Mereka akan fokus pada, oke, langkah kecil apa yang bisa gue lakukan sekarang. Dengan begitu, mereka bisa melihat setiap progres sekecil apapun sebagai kemenangan. Kebiasaan ini bikin mereka jadi pribadi yang tangguh, nggak gampang menyerah saat menemui kesulitan, dan punya mentalitas berkembang. Mereka tahu bahwa di balik setiap ketidaknyamanan ada pelajaran berharga yang akan membuat mereka jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tenang di masa depan. 8. Hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Dan kebiasaan terakhir yang sangat fundamental adalah hidup berdasarkan nilai, bukan emosi sesaat. Coba deh, kita sering banget kan ngambil keputusan berdasarkan mood atau emosi yang lagi kita rasain. Kalau lagi seneng, gampang janji. Kalau lagi marah, gampang ngomong yang enggak-enggak. Orang yang tenang itu beda. Mereka mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan nilai-nilai inti yang mereka pegang teguh. Bukan cuma berdasarkan emosi atau suasana hati yang bisa berubah-ubah. Nilai-nilai ini seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, kerja keras, atau kebaikan, itu jadi kompas yang menuntun mereka. Sebelum lu bisa hidup berdasarkan nilai, lu harus tahu dulu apa nilai-nilai yang penting buat lu. Orang yang tenang udah memilih nilai-nilai yang paling berarti bagi mereka. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit atau penuh tekanan, di mana emosi cenderung bikin kita goyah, mereka akan kembali ke nilai-nilai ini. Mereka akan bertanya, apa yang akan dilakukan oleh orang yang berintegritas dalam situasi ini? Atau keputusan apa yang paling sesuai dengan nilai tanggung jawab gue? Dengan begitu mereka bisa membuat pilihan yang konsisten. Nggak peduli seberapa kacau perasaan mereka saat itu. Kebiasaan ini bikin hidup mereka punya arah yang jelas, mengurangi konflik batin, dan akhirnya memberikan ketenangan yang mendalam karena mereka tahu bahwa mereka hidup sesuai dengan prinsip yang mereka yakini. Jadi, kalau lu perhatikan, ketenangan itu bukan tentang nggak punya masalah atau nggak merasakan emosi. Tapi ini tentang punya seperangkat kebiasaan dan tools yang bikin lu bisa menavigasi badai kehidupan dengan lebih bijak. 8 kebiasaan ini, mulai dari mengelola reaksi tubuh, memisahkan fakta dari interpretasi, memberi jeda sebelum bereaksi, fokus pada yang bisa dikontrol, refleksi diri, punya rutinitas, menerima ketidaknyamanan, sampai hidup berdasarkan nilai, adalah fondasi yang kuat. Semua ini adalah keterampilan yang bisa lu latih kok. Nggak ada kata terlambat buat mulai membangun kebiasaan-kebiasaan ini. Mulai dari yang kecil, konsisten, dan perlahan-lahan lu bakal ngerasain sendiri gimana ketenangan itu mulai jadi bagian dari diri lu. Jadi siap buat jadi pribadi yang lebih tenang dan solid di situasi apapun.
Yuk, mulai dari sekarang,